Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video yaitu tentang cara membuka pelajaran, menyampaikan pelajaran, dan menutup pelajaran. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ferdina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi membuka pelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan membuka pelajaran? Membuka pelajaran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan suatu kondisi di mana siswa siap mental, memusatkan perhatian, mengembangkan motivasi agar terpusat pada apa yang dipelajari. Membuka pelajaran pada umumnya dilakukan agar proses dan hasil belajar dapat dicapai dengan secara efektif dan efisien, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan tepat sehingga akan menghasilkan suatu hasil belajar yang maksimal. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran diantaranya adalah membangkitkan perhatian atau minat siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan atau struktur, dan menunjukkan kaitan. Prinsip-prinsip penerapan membuka pelajaran yaitu prinsip bermakna, kontinu, fleksibel, antusiasme, dan kehangatan dalam mengomunikasikan gagasan. Selain prinsip penerapan, ada prinsip-prinsip teknis dalam membuka pelajaran adalah singkat, padat, jelas, keterampilan, tidak diulang-ulang atau berbelit-belit, menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, dan disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini ceria-ceria semua ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua masuk. Baik, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menyampaikan materi atau menyampaikan pelajaran. Di sini ada 5 aspek yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah kejelasan materi. Seorang guru ketika menyampaikan materi kepada siswa tidak boleh dengan bahasa yang terbata-bata, secara berulang atau ragu dalam menyampaikan. Lalu tidak boleh dengan bahasa yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa memahamkan siswa. Bagaimana seorang guru dapat menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami? Tentunya harus perlu persiapan sebelum memulai pelajaran. Jadi, seorang guru harus menyiapkan materinya terlebih dahulu agar ketika menyampaikan materi kepada siswa dapat secara mudah disalurkan materinya. Dimulai dari sebuah inti materi lalu dikembangkan kepada materi yang lain. Yang kedua, memberikan contoh dan ilustrasi. Setelah murid memahami materi yang disampaikan, akan lebih mudahnya diserap diberikan sebuah contoh. Contoh tersebut bisa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang murid dapat menyerap dengan mudah apabila contoh tersebut ada dalam kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga adalah menyampaikan dengan sistematis. Pengetahuan itu tidak boleh berloncat-loncat. Jadi ketika menjelaskan satu materi ini harus jelas. Misalkan menjelaskan tentang cahaya, disusul dengan fungsi cahaya itu apa. Jangan langsung loncat kepada setelah cahaya langsung ke magnet, itu tidak boleh. Karena menyebabkan pemahaman seorang murid akan stagnan di situ saja. Yang aspek keempat adalah penekanan poin penting. Nah, penekanan poin penting ini mengarah kepada indikator pembelajaran. Jadi perlu untuk ditekankan kembali. Aspek kelima adalah feedback. Mengukur seberapa paham siswa, mengukur berhasilkah seorang guru menyampaikan materi dengan baik, itu dengan feedback atau tanya jawab pada siswa.
pagi anak-anak, masih semangat kan? Masih dong. Hari ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup. Dari kalian, apakah sudah mengetahui apa itu makhluk hidup? Rati, coba sebutkan. Apakah yang disebut makhluk hidup? Bagus sekali. Rido, apakah yang disebut makhluk hidup? Bagus, pintar sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup adalah organisme yang dapat menyesuaikan diri dari lingkungannya serta dapat berkembang biak melestarikan jenisnya. Bu, siapakah yang termasuk makhluk hidup itu? Kita termasuk nggak sih? Ya dong, yang termasuk makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ciri-ciri makhluk hidup dapat dilihat dari kita sendiri. Kita dikategorikan sebagai makhluk hidup karena apa? Bernafas, berkembang biak. Iya, pintar. Yang ketiga, oh iya, membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, menerima rangsangan. 5, ya, pintar, tumbuh dan berkembang. Baiklah, jadi makhluk hidup itu yang dapat berkembang biak melestarikan jenisnya seperti kita. Setiap generasi melahirkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Oke lah, Ibu akan bertanya kepada Ahmad. Dari sini, apakah mobil termasuk makhluk hidup, Ahmad? Bukan, pintar sekali. Karena apa? Karena apa, Dewi? Ya, karena mobil itu tidak mempunyai ciri-ciri yang disebutkan kelima tadi. Mobil hanya memiliki ciri-ciri bergerak. Itu pun bergerak karena bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari bantuan bahan bakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan tentang keterampilan menyampaikan pelajaran. Dalam keterampilan menyampaikan pelajaran terbagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama yaitu perencanaan dan aspek yang kedua yaitu penyajian. Dalam aspek perencanaan meliputi bagaimana seorang guru merencanakan atau merancang materi-materi yang akan diangkat pada hari itu. Dan aspek yang kedua yaitu penyajian, meliputi bagaimana seorang guru menyajikan atau menjelaskan tentang rancangan yang sudah dibuat. Kemudian dalam keterampilan menyampaikan pelajaran terbagi menjadi 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu kejelasan. Seorang guru harus menjelaskan pelajaran dengan jelas dan juga fasih. Untuk komponen yang kedua yaitu pemberian ilustrasi atau contoh. Yang ketiga yaitu penekanan. Seorang guru dalam menjelaskan materi atau pelajaran harus menekankan volume, nada, maupun tone atau hal yang semacamnya. Yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Feedback ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sementara dan juga membuat situasi baru dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu kita langsung lihat saja simulasi yang saya contohkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keberapa? Ya, pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Siapa yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Siapa yang tahu ada berapa rukun Islam itu? Ya, rukun Islam ada 5. Baik,
kita lanjut ke pembahasan saja ya. Baik anak-anak, tadi ada berapa rukun Islam itu? Ya benar sekali, rukun Islam ada 5. Untuk rukun Islam yang pertama apa? Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Jadi, hal yang harus dilakukan setiap muslim sebelum masuk Islam adalah melakukan syahadat atau biasa sering disebut dengan bersaksi. Bagaimana lafal dari syahadat itu anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, untuk lafal dari syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, selanjutnya adalah rukun Islam yang kedua. Siapa yang tahu rukun Islam yang kedua? Ya, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Siapa yang tahu pengertian dari sholat itu? Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat. Sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim dengan syarat, rukun, dan juga bacaan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Siapa yang tahu dalam sehari kita melakukan sholat berapa kali? Ya benar sekali, ada 5. Apa saja? Subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Untuk subuh berapa rakaat? Ya 2. Untuk duhur ada 4. Untuk asar ya ada 4. Kemudian untuk maghrib ada 3. Dan yang terakhir untuk isya ada berapa rakaat? Ya benar sekali, ada 4 rakaat. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga apa? Ya, rukun Islam yang ketiga ada zakat. Jadi untuk zakat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan dengan syarat dan juga aturan yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah rukun Islam yang keempat. Untuk rukun Islam yang keempat apa anak-anak? Ya, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Siapa yang tahu puasa itu apa? Puasa artinya adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan dengan tujuan untuk menahan lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsu. Baik, untuk rukun Islam yang terakhir apa anak-anak? Ya, rukun Islam yang terakhir adalah haji. Jadi setiap muslim atau setiap orang yang beragama Islam yang mampu dalam melakukannya, baik mampu dalam ekonomi maupun fisik, diwajibkan untuk melakukan haji. Siapa yang tahu haji itu dilakukan pada bulan apa? Ya, untuk haji dilakukan pada bulan Zulhijjah. Jadi pada bulan Zulhijjah seluruh umat muslim yang ada di dunia akan berkumpul pada suatu tempat yang dinamakan Baitullah. Untuk pembahasan kali ini mungkin segitu saja. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Apakah kalian paham dengan materi yang sudah saya jelaskan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Rifki Nusantara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang penutup pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penutup pembelajaran. Penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar pengajar, yang dimana penutup pembelajaran itu ada dua isi, yaitu pertama meninjau kembali atau menyimpulkan, yang kedua mengevaluasi atau menguji pemahaman siswa yang sudah
diberikan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Baik, langsung saja kita contohkan kepada peninjauan kembali atau menyimpulkan. Alhamdulillah anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung akhir pembelajaran, yang dimana sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya ingin menyimpulkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan. Baik, siapa yang ingin menyimpulkan untuk anak-anak sekalian? Oh iya, coba silahkan disimpulkan. Oh iya, bagus. Oh bagus. Bagus, iya benar, benar, baik sekali. Mungkin dari segi menyimpulkan, anak-anak semua sudah paham ya setelah mendengarkan kesimpulan dari beberapa anak yang telah menyimpulkan materi tadi. Menurut saya sudah bagus sekali, sudah paham. Saya ingin menanyakan satu lagi, yaitu tentang mengevaluasi atau menguji pemahaman anak-anak dengan cara perorangan saya tunjuk ya. Karena tadi sudah disimpulkan atau sudah dibahas materi yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin menanyakan kepada ya, coba itu Masnya yang di ujung sana coba jelaskan. Oh iya, bagus, bagus sekali, bagus sekali. Mungkin sudah paham semua ya di sini anak-anak. Karena sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.